Tidak hanya di dunia, tapi nanti di yaumul qiyamah. Seperti kata baginda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman hab, orang sedaya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cintai. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita akan berkumpul dalam bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kehidupan terus berjalan. Hari demi hari, minggu demi minggu. Yang jadi pertanyaan, sudah sampai kemanakah orang sedayana ini? Karena apa? Orang sedayana mau ke akhirat, bukan di dunia. Cuma dikatakan baginda Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, di dunia ini tempat untuk bercocok tanam wungkul. Di dunia ini kata orang Jawa cuma mampir ngombe doang, mampir minum doang, mampir minum saja. Kemudian di dunia ini mengumpulkan amal untuk dibawa ke akhirat. Nah, ini saya tanyakan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah agar orang sedayana ingat. Kenapa? Banyak orang sedayana, saya para jamaah nggak ingat bahwa kita makhluk akhirat. Sehingga ketika kita menjadi makhluk akhirat, sadar makhluk akhirat, oh, semuanya yang ada pada diri kita milik Allah. Semua yang ada kita dari Allah. Dan nanti akan ditanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Umur kita, anak kita, istri kita, harta kita nanti akan ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah. Maka hari ini saya mempertanyakan diri saya, para jamaah, wahai fulan, kita ini sampai kemana sekarang? Ketika kita kemudian mencari dunia begitu rupa, seringkali banyak di antara kita lupa, sehingga orang-orang apalagi ada hak yakatnya nggak dikeluarin, orang nggak peduli, apalagi kemudian kita diberikan kelebihan harta. Ketika kemudian kita punya harta, di samping kita kelaparan, kita termasuk orang yang diharamkan masuk surganya Allah. Walaupun kita ibadahnya hebat, tapi kita nggak peduli sama samping kita, ya Allah. Nah, di majelis ini saya mengingatkan saya, para jamaah, wahai para jamaah, kita ini makhluk akhirat. Jangan lupa nanti akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, taklim kita hari ini, pengajian kita, ratib kita, maulid kita, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul ilmin nafi alladzi huwa fi mizani rabbis samai wal ard ilmun antazdada bihi khassatan fil qalbi. Jadi ciri ilmu manfaat, kita abring-abringan kesana kemari mencari ilmu, dan ilmu itu jadi ilmu yang manfaat. Kata baginda Nabi, kalau ilmu yang kita dapat lebih kemudian membuat kita semakin lama takut sama Allah. Artinya ketika kita punya kemudian ilmu, oh ilmu ini dari Allah. Kalau kemudian ilmu ini saya gunakan untuk yang enggak berguna, atau ilmu ini kemudian saya gunakan untuk kemudian mendolimi orang, maka ilmu yang kita cari seolah-olah nggak ada manfaatnya. Atau kemudian kita punya harta, kita tumpuk setiap hari. Kalau seandainya dengan harta itu kemudian malah kita kemudian lupa sama Allah, kita nggak takut sama Allah bahwa ini titipan Allah, kemudian kita tidak menjadi orang yang bersemangat. Oh, nanti ini harta ini ditanya oleh Allah, harta ini dari mana dan kita gunakan untuk apa, ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka melalui majelis yang mulia ini saya mengatakan, oh berarti harta yang saya, oh para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di zaman ini sering kali setan laknatullah begitu mudah memalingkan orang sedayana ke dalam jalur yang sebenarnya. Orang sedayana mencari dunia hakikatnya untuk ibadah kepada Allah. Tapi seringkali orang teh lupa ketika kita membangun. Sampai saya mengatakan di beberapa tempat, kalau rumahmu hebat, rumahmu paling megah, masjidmu di bawah rumahmu, maka pertanyakan dirimu, nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau bisa kita punya masjid pang bagusnya, pang megahnya daripada rumah-rumah setempat.
Kenapa? Ya Allah, itu Baitullah. Rumah beda sama masjid. Masjid nanti akan menjadi perahu di yaumil qiyamah. Dan masjid kalau kita kemudian, mumpung ini kalau bahasa kita lagi kesempatan ini bagi warga setempat ini. Kesempatan bagi setempat. Kalau seandainya harta kita dimasukkan ke masjid, batanya, ininya, itunya, kemudian masjid jadi, ya Allah, setiap hari istighfar kepada Allah, istighfar kita, kemudian istilahnya bangunan bahan bangunan apa ini yang kita tampilkan ke masjid, semuanya pahala yang sudah langsung masuk ke rekening orang sedayana. Nah, makanya para jamaah, ini kesempatan kita ketika di Taringgulande di Cikosali itu haji, jadi masjid dibangun 5 bulan. Masjid dibangun 5 bulan memang mohon maaf ini di Taringgol sudah biasa di kelas gitu. Ada kelas 1, itu cuma sekedar itu yang terjadi di Taringgol, dan itu 5 bulan selesai. Karena memang sinergi, maksudnya memang kita kemudian memotivasi para jamaah. Wahai para jamaah, ketika seandainya ini masjid dibangun oleh orang lain, 1 orang saja, maka kita mungkin senang, tapi akan sedih. Kenapa kok sedih? Wahai para jamaah, ketika nanti masjid seandainya ini dibangun oleh 1 orang, misalkan orang kaya membangun, kemudian agreng ini masjid, kita akan menjadi orang-orang yang melongo. Karena di situ tidak ada semen kita, di situ tidak ada bata kita, di situ tidak ada genteng kita. Mungkin kita senang masjid kita dibangun, tapi kita menjadi orang-orang yang, mohon maaf para jamaah, menjadi orang-orang yang pahalanya sedikit. Kenapa? Bata itu semua ya Allah akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Nah, hari ini saya memotivasi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mumpung kesempatan kita istilahnya ya ini untuk daerah ini, mudah-mudahan seluruh warga sinergi, seluruh warga bersemangat untuk ini membangun. Sekali lagi, masjid ini Baitullah, rumah Allah, dan masjid ini akan menjadi kendaraan nanti di yaumul qiyamah. Para jamaah, jadi barometer ketika kita ilmu kita manfaatin. Jangan sampai orang sedana kesana kemari kemudian tidak ada perubahan di dalam ibadah orang sedana, di dalam kemudian ibadah orang sedana, di dalam orang sedana maksiat. Orang sedana kesini, oh kalau kemudian saya begini, saya maksiat, oh nanti akan dihisap oleh Allah, takut. Oh kalau saya punya harta banyak, nanti kemudian nggak saya keluarkan zakatnya, sedekahnya, oh nanti akan dihisap oleh Allah. Oh kalau saya punya anak, nggak saya didik anak saya dengan pengetahuan agama, oh nanti akan ditanya oleh Allah. Para jamaah, nanti di yaumil qiyamah, orang sedayana, bapak tidak mau ketemu anaknya, anak nggak ketemu bapaknya, suami nggak mau ketemu istrinya, istrinya nggak ketemu. Kenapa? Nanti di yaumul qiyamah di antara kita saling nuntut. Mungkin di dunia kita akan saling sayang, tapi nanti di yaumul qiyamah orang sedayana akan saling tuntut. Ketika orang sedayana sudah berusaha ibadah kepada Allah, sudah berusaha kita punya anak mendidiknya dengan agama, kita punya duit, kita punya harta, kemudian kita salurkan untuk menolong agamanya Allah, menolong kita punya guru, menolong pengajian, maka para jamaah, kita tidak akan susah menjawab kepada Allah, ya Rob, ketika engkau menitipkan harta-hartaku, gunakan, aku ikut membangun masjid. Ya Rob, gunakan hartaku untuk menolong para guru-guru. Ya Rob, saya gunakan untuk pengajian-pengajian. Maka para jamaah akan menjadi suatu amal yang luar biasa. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, orang sedayana pasti bakal mati. Nah, saya di tempat ini mengingatkan kepada para jamaah sedayana, saya pribadi yang kemarin bulan Ramadan jangan sampai hilang.
ketika bulan Ramadan orang sedayana tarawih 23 rakaat bisa. Nah di bulan ini, di bulan-bulan berikutnya jangan sampai tidak ada tapaknya bulan sholat tarawih. Bagaimana caranya? Minimal orang sedayana kalau kemudian seandainya banyak waktu sholat witir 11 rakaat. Kenapa? Menyambung lagi supaya bulan Ramadan sholat tarawih disambung ke dalam bulan-bulan biasa sholat tarawih 11 rakaat. Kalau seandainya kita nggak bisa 11 rakaat, minimal sebelum tidur kita 3 rakaat. Nah, artinya orang sedayana kemarin sudah bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal. Nah, hari ini saya mengajak para jamaah, mulailah orang sedayana menata kehidupan orang sedayana, menata diri, menata kita punya anak, menata kita punya harta, agar semuanya sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kemudian maut menjemput orang sedayana, paling tidak kita sudah berbuat maksimal, sudah melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berusaha menjadi hamba Allah yang baik. Dan mulai sekarang saya ngajak para jamaah, mulai sekarang tekadkan hati untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang menjadi makhluk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ada kesenangan, ada kesedihan, tidak akan mengganggu ibadah orang sedayana. Oh, orang surga nggak mungkin begini. Oh, orang yang mau ke ahli surga nggak mungkin begini. Para jamaah, sekali lagi, hidup cuma sekali. Orang sedayana nanti di yaumul kiamah akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Di akhir daripada tausiah saya, menukil daripada hadis baginda Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila dzikrallah wa mawalah wa aliman wa ta'alliman. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Kalau harta tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka dunia ini dilaknat oleh Allah. Kalau jabatan yang kita sandang, RT, RW, lurah, bupati, tidak mendekatkan kita sama Allah, tidak menolong agamanya Allah, maka para jamaah ini termasuk jabatan yang dilaknat oleh Allah. Apa yang tidak dilaknat oleh Allah? Ila dzikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Hari ini kita termasuk orang-orang yang insya Allah diselamatkan oleh Allah. Siapa lagi? Wa aliman, orang-orang yang mengajar. Para guru-guru sedayana itu termasuk orang-orang yang terlepas dari laknat Allah. Wa muta'aliman, dan orang-orang yang terus menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita hari ini di tempat ini, mudah-mudahan dengan keberkahan Syaibur Ratib dan Syaidil Wujud, intinya mudah-mudahan masjid yang sedang dibangun, yang kita bangun ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rizki yang seluas-luasnya, Allah Ta'ala berikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga masjid ini cepat selesai. Mudah-mudahan seluruh warga dan siapapun simpatisan terbuka hatinya, mau kemudian berpartisipasi, menyisihkan sebagian hartanya, menyisihkan tenaganya untuk tercapainya pembangunan masjid kita tercinta. Mudah-mudahan seluruh warga di tempat ini diberikan sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan Syaibur Ratib dan Syaidil Wujud Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan siapapun di antara warga di sini yang lagi sakit badannya, sakit hatinya, mudah-mudahan sakitnya diangkat Allah, diganti dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan siapapun yang lagi ada kesulitan keluarga, kesulitan nggak punya anak, kesulitan rezeki, kesulitan nggak bisa, belum bayar hutang, mudah-mudahan kesulitannya diangkat Allah, diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan ini warga diridhoi Allah, dijauhkan ini warga dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan ini daerah senantiasa dijadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan daerah ini diridhai Allah, diridhai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh penduduk ini dimakmurkan oleh Allah Ta'ala, dimakmurkan dunianya oleh Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan ini warga mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mudah-mudahan ini warga semuanya dalam ridha Allah. Mudah-mudahan apapun hajat ini warga di ini desa, mudah-mudahan Allah taala kabulkan. Mudah-mudahan orang sini termasuk umat-umat yang diridhoi baginda Nabi, dicintai baginda Nabi, dan nanti di yaumul qiyamah kita akan dipanggil baginda Nabi, ta'ali ya ummati, ta'ali ya ummati, karena kita membantu syiarnya Nabi Muhammad SAW, karena kita membantu dibangunnya masjid ini, karena kita membantu daripada syiar agama di ini tempat. Yakinlah pasti nanti yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin.